Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elwis Getsa Purnaningsih, NPM 2008 201 0063 dari jurusan Sistem Informasi Paralel B Angkatan 2020 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Sistem Operasi, yaitu Resource Allocation Graph Algorithm. Yang pertama kita akan membahas tentang Resource Allocation Graph atau RAG. Deadlock dapat dideskripsikan secara lebih tepat dalam bentuk graf berarah yang disebut System Resource Allocation Graph. Graf ini terdiri dari himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Himpunan simpul V dipartisi menjadi dua jenis yang berbeda node, yaitu P sama dengan P1, P2, dan seterusnya. Himpunan ini adalah himpunan yang terdiri dari semua utas aktif di sistem. Yang selanjutnya yaitu R sama dengan R1, R2, dan seterusnya. Himpunan ini adalah himpunan yang terdiri dari semua jenis sumber daya di sistem. Notasi-notasi yang digunakan pada Resource Allocation Graph adalah vertex yang dinamai dengan proses. Yang selanjutnya yaitu vertex research. Di sini dicontohkan yaitu research type dengan 4 instance atau anggota. Yang selanjutnya adalah request age. PI meminta instance RJ yang menunjukkan bahwa proses I membutuhkan anggota dari research RJ dan proses PI tersebut sekarang sedang menunggu RJ. Lalu yang terakhir adalah assignment age. PI memegang satu instance dari RJ yang menunjukkan bahwa anggota research RJ telah dialokasikan untuk proses PI. Fakta dasar dari Resource Allocation Graph menunjukkan bahwa apabila graf tidak terdapat siklus, maka tidak ada proses dalam sistem yang mengalami deadlock. Yang kedua yaitu apabila pada graf terdapat siklus sistem, kemungkinan deadlock dengan ketentuan jika pada setiap tipe sumber daya hanya terdapat satu anggota, maka terjadi deadlock. Jika pada setiap sumber daya terdapat beberapa anggota, maka kemungkinan terjadi deadlock. Yang selanjutnya yaitu Research Allocation Graph Algorithm. Untuk menghindari deadlock pada sistem yang hanya mempunyai satu anggota untuk setiap tipe sumber daya, dapat digunakan algoritma Research Allocation Graph, yaitu dengan menggunakan claim age, PI ke RJ, menandakan bahwa proses PI mungkin meminta sumber daya RJ yang dipresentasikan dengan garis putus-putus. Claim age akan berubah ke request age bila proses meminta sumber daya. Bila sumber daya dibebaskan oleh proses, assignment age diubah ke claim age. Sumber daya sebelumnya harus diklaim pada sistem, sehingga sebelum proses PI mulai dieksekusi. Semua claim age harus muncul pada Research Allocation Graph. Lalu yang selanjutnya, kondisi unsafe atau apabila ditemukannya siklus. Jika ada siklus dalam Research Allocation Graph dan setiap research dalam siklus hanya menyediakan satu instance, maka proses akan terjadi deadlock. Sebagai contoh,
Jika P2 meminta R2, meskipun R2 bebas, tetapi tidak dapat dialokasikan untuk P2, karena akan menyebabkan siklus pada graf. Siklus menandakan sistem dalam state tidak aman. Jika P1 meminta R2 dan P2 meminta R1, maka terjadi deadlock. Lalu selanjutnya pada kondisi safe. Jika tidak terdapat siklus, maka alokasi sumber daya menyebabkan sistem dalam state aman. Jika terjadi siklus, maka alokasi akan membawa sistem pada state tidak aman, sehingga proses hanya menunggu permintaan dipenuhi. Sebagai contoh, jika proses 1 meminta sumber daya R2, permintaan dapat dipenuhi hanya jika mengubah request H P1 ke R2 ke assignment H R2 ke P1. Maka tidak akan menyebabkan siklus pada graf. Yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus Research Allocation Graph Algorithm. Berikut adalah contoh apabila Research Allocation Graph Algorithm yang terdapat deadlock. Pada kasus ini terdapat dua siklus pada sistem, yaitu siklus P1 ke R1, ke P2, ke R3, lalu ke P3, R2, lalu yang terakhir ke P1. Siklus yang kedua yaitu dimulai dari P2, ke R3, ke P3, lalu ke R2, lalu ke P2. Proses P1, P2, dan P3 terjadi deadlock karena proses 2 menunggu sumber daya R3 yang dibawa proses P3. Proses P3 sebaliknya menunggu proses P1 atau P2 melepas sumber daya R2. Proses P1 menunggu P2 melepas sumber daya R1. Maka akan terjadi deadlock pada graf tersebut. Contoh yang kedua adalah contoh apabila Research Allocation Graph Algorithm yang tidak terjadi deadlock. Pada kasus ini mengalami siklus yaitu dari P1 ke R1, lalu ke P3, selanjutnya ke R2, lalu yang terakhir ke P1. Pada kasus ini dapat terlihat bahwa proses P4 kemungkinan melepas tipe sumber daya ke R2. Sumber daya tersebut kemudian dapat dialokasikan untuk P3 dan akan menghapus atau memutus siklus. Kesimpulannya yaitu tidak terdapat siklus, maka tidak terjadi deadlock pada sistem ini. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.